Sayang kepada Nabi Muhammad SAW, maulid terus. Saya dapat info katanya di Tembilani tiap malam ada maulid. Datang, ibu, bapak, ada maulid sana, datang, ada maulid sana, datang, ada maulid sana, datang. Jurusnya 4E. Datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk sedikit diampunkan Allah SWT. Apa kata Ustaz itu tadi? Kata dia, marilah kita bertakwa kepada Allah. Pasti ada itu kan? Sama macam bapak pulang khutbah Jumat. Bang, iya. Apa kata Ustaz ceramah Somad dalam ceramahnya tadi? Kata dia, Adinda, takutlah kita kepada Allah. Perasaan Jumat yang lalu itu juga. Memanglah itu rukun khutbah. Rukun khutbah kan 5. Alhamdulillah, selawat, ayat, wasiat takwa, takutlah kepada Allah, doa. Jadi tak salah. Walaupun waktu khutbah itu tadi dia sedang naik ke Sidratul Muntaha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Selesai khutbah, selesai solat, ditanya kawan sebelah, cepat betul Ustaz itu tadi ya? Cepat pula kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkan umur masih sehat wal afiat. Kalau sudah mati tak ada lagi. Tengok kulit nih baik-baik. Retak-retak macam tanah, diciptakan dari tanah. Retak-retak macam tanah, dicium bau tanah dan akan menjadi santapan cacing tanah. Setelah ditanam, bam, ada yang mau masuk ke liang lahat? 3 orang, 1 anak megang kaki, 1 kawan megang pinggang, 1 tetangga megang kepala. Setelah mereka masukkan ke liang lahat, mereka pun melompat ke atas, dipanggilnya kawan-kawannya. Hai friend, hai bro, ambil cangkul, mari kita injak biar padat. Setelah padat mereka pun pulang, kita pun dalam kesendirian, sunyi, sepi. Yang pertama kali busuk mata, menghitamlah mata. Seminggu di dalam kubur, menghitamlah mata. Kenapa? Ini cairan. Cairan akan kering busuk, makanya hitam. Kadang orang belum mati pun dah hitam. Banyak perempuan takut matanya hitam, dipotongnya timun. Pergi ke dapur tak ada timun, tomat. Besok pagi mau menyambal, tomat tak ada. Itu sedap sambal pagi ini mah katanya. Papa macam tak tahu aja. Saya membayangkan yang mau muntah. Untuk apa takut mata hitam? Tapi nanti di akhirat ini menyembur darah dari jantung. Berjalan darah. Kalau jantung berhenti berdetak, maka berhentilah dia. Dirasalah di leher, tak ada detak. Dirasa di hidung, tak ada nafas. Apa kata dokter puskesmas? Tak ada. Jadi gimana Bu? Bungkus. Diantarlah karangan bunga 1 kilometer. Karangan bunga. Bisa bunga itu menolong. Datanglah orang, sahabat, kerabat, andai tolan, mau nangis mereka. Sedihnya aku dah. Apa yang kau sedihkan? Utangnya belum dibayar. Selesai mereka makamkan, Ustaz pun baca doa, amin, amin, amin. Habis itu mereka pun pulang, tinggallah sendiri. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung, sadar diri tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Tak ada beda antara diplomat, penjual tomat dan Abdul Somad. Semuanya sama dimakan cacing tanah. Busuk pertama ini, yang kedua busuk menggelembung usus. Sebulan pecah perut. Mulailah cacing datang. Cacing tak punya kulit, maka dia tak bisa hidup di atas tanah, tak bisa kena matahari. Cacing tak punya kaki, maka dia tak bisa hidup di atas tanah. Cacing tak punya mata, cacing buta. Tapi Allah adil, cacing diberikan penciuman yang sangat tajam, 1 kilometer. Ditanam di sini, jarak 1 kilometer, semua cacing-cacing sudah mencium baunya. Maka mereka pun menyerbu. Dipanggilnya kawan-kawan, serbu, ada brownies. Mereka makanlah habis tulang belulang. Ketika daging habis,
maka tak ada beda antara orang mancung dan orang pesek. Nah, ini sebut pesek itu tersinggung. Apa ya ceramah? Maka tak ada beda antara orang ganteng dan orang jelek. Semuanya dalam bentuk tengkorak. Pernah tak bapak ibu menengok, ini tengkorak ganteng, ini tengkorak jelek? Ada. Ini tengkorak Afrika, ini tengkorak Asia, sama bentuknya semua. Bahkan tengkorak orang sama tengkorak monyet pun mirip. Bedanya agak tajam gigi monyet. Orang pun ada juga yang giginya tajam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang akan kau bawa? Yatsba'ul mayyita salasun. Yang mengiringi mayat ada 3. Mal, harta. Mobil mewah harga 1 miliar ikut mengiringi, tapi hanya sampai pelataran parkir. Selesai acara pemakaman dibawa ke rumah, istri menangis, anak menangis, semua berduka, diam, sedih, bela sungkawa, duka cita. Setelah 2 hari mereka mulai hidupkan TV, mereka pun nonton acara lucu-lucu. Mulai dia tersenyum. Dah agak lama, dia pun lupa kepada kita. Ahluhu, anak, cucu, cicit, sahabat, kerabat, tetangga, kawan, ikut mengiring. Tapi setelah itu mereka pun akan pulang. Apa kata istri yang dulu katanya, bang, sehidup semati bang. Tapi begitu kita mati berubah menjadi gono gini. Apa artinya? Kau begono, aku begitu. Diambilnya lah harta kita. Bapak kalau meninggal berapa jatah ibu? 1/4. 2 miliar duit bapak, potong 1/4. Berapa itu? 250 juta. 1/4. 1/8 kalau ada anak. Kalau tak ada anak, 1/4 ibu dapat. Berapa? 500 juta. Kalau sudah 500 juta di tangan, habis iddah. Kalau meninggal berapa lama iddahnya Pak Ustaz? 4 ashhuri wa 10. 4 bulan 10 hari. Selepas 4 bulan 10 hari pergi dah dia ke salon, naiklah ke atas. Mancunglah. Habis itu brownies, berondong mans. Dibelikannya lah Kawasaki Ninja yang kecepatan. Pegang. Suami baru bertanya, mana makam suamimu yang lama? Tak bisa lagi nunjuk pakai tangan. Itu di sana. Menunjuk makam kita pun pakai kaki. La ilaha illallah. Ustadz ceramahnya selalu mendiskreditkan perempuan saja. Itu kan ceritanya tadi, suami meninggal, istri yang hidup nikah lagi. Oke, kita balik, bisa. Sekarang kita balik. Meninggallah seorang istri. Lalu berapa dapat suami? Setengah harta, 1 miliar di tangan. Lalu ketika menangis, yang menangis hanya sebelah kanan saja, yang sebelah kiri terbuka. Mana yang akan dipinang bulan ini? Dah, adil kan? Yang bencong Pak Ustaz? Tak ada. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, 3 yang akan mengiringi engkau. Mal, harta, hilang, dibagi arti warisan. Keluarga, sahabat andai tolan, mereka akan pulang. Yang kekal di dalam cuman 1. Wa amaluhu amal. Kalau pernah kau mengumandangkan azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kau akan dibangkitkan bersama Bilal bin Abi Rabah. Aku tak bisa azan Pak Ustaz, tapi kubuatkan sekolah agama, anak-anak ikut lomba azan. Smart, beramal harus smart. HP yang cerdas namanya smartphone. Ustadz yang cerdas namanya smartphone. Maka beramal cerdas. Kau pandai baca Quran, yang bisa baca kau sendiri. Tapi kalau mau amalnya tetap mengalir, buatkan sekolah hafal Quran. Maka mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Tadi masih ada orang berziarah ke makam Tuan Syekh Guru, Tuan Guru Sapat. Hari ini kita berkumpul masih melihat gambar Tuan Kiai Haji Walid, masih Walid Talib, masih ada dikenang orang.
ini pakar dalam bidang faraid Pak Ustaz. Faraid itu apa? Ilmu pembagian harta warisan. Di antara ilmu yang paling sulit, jelimet, ribet, susah, payah adalah ilmu faraid. Tak banyak orang yang paham. Beliau ahli faraid, ahli waris, tetap mendirikan pendidikan agama. Maka inilah yang akan menolong di hadapan Allah. Kalau pernah tangan mengusap kepala anak yatim, bersedekah, akan berjanji, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut terkunci, wa tukallimuna aydihim, tangan akan bicara, wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi. Apa yang akan dipersaksikan kaki? Bima kanu yaksibun. Andai mati bapak ibu nanti malam, rekaman terakhir yang keluar dari telinga adalah ketika dihidupkan MP3 telinga oleh malaikat, terdengar sayup-sayup suara Abdul Somad, Assalamualaikum warahmatullahi. Itulah rekaman telingamu yang terakhir mendengarkan ceramah. Tapi berapa banyak orang yang mati, rekaman terakhirnya ketika diputar malaikat, kia meracun, kucing garong, cinta satu malam, kabika cikabigam, kuc-kuc kotahi. Maka lagu-lagu dangdut, lagu metal, lagu campakkanlah itu semua. Alhamdulillah Pak Ustaz, suami saya sejak mendengar pengajian Ustaz, semua CD-CD dangdut sudah dimasukkannya ke kotak. Terus disimpannya. Kadang-kadang diambilnya balik. Tak bisa, itu tak total. Kalau mau hijrah total. Alhamdulillah Pak Ustaz, sejak mendengar pengajian Ustaz sudah tak ada lagi CD-CD. Kemana? Disedekahkannya Pak Ustaz. Oh jangan, mengalir dosanya. Lalu gimana? Ambil bensin, bakar, hilangkan semua. Masa semua lagu? Yang lagu-lagu mengingat mati boleh. Lagu-lagu religi mengingat kita mati, kan ada lagu mati. Mati. Boleh. Atau lagu dari Sulaiman, orang kaya mati, orang miskin mati, mati. Bila Israel datang memanggil, boleh. Tapi jangan dinyanyikan waktu ada orang nikah. Dinyanyikan saat pesta nikah. Duduklah kedua mempelai lesu. Janganlah. Kalau ada orang nikah, sesuaikanlah lagunya. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Baik. Doa. Barakallahu lakuma. Allah berikan berkah pada kalian berdua. Wa baraka alaikuma. Kalian berdua mendapat berkah sunang dan sesat. Wa jama'a bainakuma fi khair. Disatukan kalian dalam kebaikan. Itulah yang menolong di hadapan Allah. Tak lama kita pun mati. Saya sudah prediksi kan, insya Allah mati 2040. Kok tahu Pak Ustaz? Saya lahir 1977. Sekarang 2017. Berarti umur 40. Tapi tadi waktu selfie sama anak-anak pejuang subuh, pas diginikannya, saya tengok di HP-nya 25. Saya tak percaya. So gini kan sekali dua. Umur 25. Saya tanya, apa merek HP gue? Bisa pula tahu dia umur saya 25. La ilaha illallah. Kenapa ibu yang dimuliakan Allah SWT? Lahir 77, sekarang 2017, tahun 2040 pas 63 tahun. Game is over. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jangan takut pada mati, tapi jangan terlalu berani mati. Saya tak mau selesai acara maulid ini bapak ibu pulang naik motor tak ada nengok lampu merah lagi. Ibu kenapa tak? Kalau udah tak mati juga tuh Pak Ustaz. Jangan. Ikhtiar kita tetap ada. Saya tak ingin alumni-alumni yang sudah selesai S1 ditanya nanti sama Pak Ketua Yayasan, kau mau S2 kemana biar tanggung? Saya tak mau S2 Pak, mau mati aja nih. Jangan. I'mal li dunyaka, berbuatlah engkau untuk dunia, ka'annaka ta'ishu abada, seakan kau hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika, tapi untuk akhirat kau buat seakan-akan kau mati besok. Saya sudah ceramah 1 jam 15 menit 75 menit. Di mana-mana saya ceramah